Bisa, Pak? Oke. Belum, Pak. Udah. Untuk laporan minggu TP Tembilahan. Untuk progres lanjut, Pak. Untuk rencana 33. Untuk aktualnya 1,89. Deviasi masih minus 0,44, Pak. Dan minggu lalu pekerjaan pembongkaran pondasi existing dan pekerjaan pengukuran lahan. Nah, ini dokumentasi pengangkatan cerucuk. Baru tadi pagi, Pak. Sabtu diupdate, Pak, tapi di grup. Udah, Pak. Dari Pekanbaru kemarin udah sampai, Pak. Ini udah bisa jalan. Ini kondisi ya, kondisi lahan sehabis dibobok di A4 masih ada genangan air dari air tanah dan ini lokasi mulai pengurukan, Pak. Mulai penimbunan. Ini mulai penimbunan lagi, Pak. Habis membobokan kita gali cerucuk. Lanjut, Pak. Bisa, Pak. Untuk saat ini dibongkar semua, Pak, untuk tapak. Tinggal area yang samping ruko, Pak. Yang kebetulan di foto ini samping deretan ruko itu kita belum bongkar, Pak. Karena pondasi tapak ya, yang foto sekarang ini pondasi tapak nyatu sama ruko. Ya, betul. Kendala sih masih sama, Pak. Kita di alam dengan cuaca sama rob air pasang. Sama untuk ini, Pak, sekedar info aja. Untuk pekerjaan borpel, info dari Pak Tomo dan Pak Mul bisa mulai kerja pertengahan bulan Januari, Pak. Iya, Januari itu mereka baru bisa mulai kerja. Karena kemarin mereka nunggu kita selesai bongkaran, kebetulan kita belum selesai, mereka ada kerjaan tempat lain dulu, Pak. Infonya bisa seperti itu dari Pak Tomo. Awal Januari masih selesai bongkar, Pak. Tapi kita nanti mungkin masih ada pekerjaan untuk peninggian level dulu. Kondisi saat ini kita butuh timbunan itu kurang lebih di angka 200 kubikan, Pak. Tapi di BQ kita itu cuma hanya 57 kubik. 200, kurang lebih di 200 kubik, Pak. Tapi di BQ kita cuma 57 kubik, Pak. Oh, selesai penimbunan baru kita mulai borpel, Pak.
Ya, alhamdulillah Pak untuk ini untuk dampak lingkungan kita masih bisa redam Pak. Baik dari ruko sebelah komplain untuk retakan dinding terus bocor itu sampai sekarang belum ada Pak. Ya mudah-mudahan sampai selesai kita bongkaran itu tidak ada Pak. Rencana bongkar selesai di tanggal 27. Kurang lebih di awal-awal awal tahun Pak. Minggu awal di Januari, bulan Januari. Tanggal kita mungkin libur paling hari Pak kalau ngeliat lokasi di sini. Kalau ngelihat selesainya kurang lebih di tanggal 8-an Pak. Posisinya kalau di kita terkendala satu Pak di air pasang rob. Jadi kalau emang air naik kayak kemarin itu kita udah nggak bisa aktivitas total Pak karena emang air tanah udah naik jadinya. Mungkin itu aja Pak sama info SPK-nya Borgol kan itu belum termasuk untuk casing ya Pak. Untuk pekerjaan borpel SPK-nya kan itu belum termasuk casing Pak yang kemarin kita obrolin di awal waktu saya masih di kantor. Itu kan casing nanti nyusul ya. Nah dengan kondisi yang sekarang urukan itu kan di sini pasir Pak. Kita perlu pakai casing yang di atas aja Pak, casing permukaan. Ya, untuk pekerjaan borpelnya. Baik Pak, oke Pak. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Ya Pak, dengar Pak. Ya Pak. Gimana Pak? Kurang jelas Pak. Ya, ya. Itu menghalangi borpel Pak. Nah itu dari foto yang barusan, itu nanti kita bobok Pak. Breaker Pak. Breaker kita yang manual aja Pak, karena itu hanya tebal kurang lebih 30 cm, kita potong, kita tarik nanti Pak. Udah saya cek Pak tadi Pak, saya waktu digali kita cek ketebalan 30 cm Pak. Ya. Untuk yang sekarang ada besinya itu Pak, itu tapak dari pagar ketemu dengan sting Pak. Ya, tapak pagar luar Pak. Ya, untuk yang atas itu Pak, itu balokan ruko. Jadi sistem bangunan di sini Pak, itu kalau kita bangun, baloknya itu dikaitkan dengan balokan bangunan lain Pak. Jadi saling terikat. Nah, untuk balokan ruko kita udah potong. Area bawah yang lebih menonjol lagi itu Pak, itu kan tapaknya pagar, itu tebal 30 cm Pak. Nah itu nanti kita yang bobok, karena kita, ya Pak, ya betul, pagar BCA.
Ada gang, Pak. Ada celah kurang lebih 30 sampai 50 cm, Pak. Ya, ya. Saya hanya bobok yang tapaknya yang bawah, Pak. Yang tebal 30 itu saya hanya bobok untuk apel aja, Pak. Kalau gang itu saya nggak tahu, Pak. Karena emang dari awal saya lihat emang ada celah antara dinding ruko dengan pagar BCA, Pak. Ya, ya betul, Pak. Ya, ya. Baik, Pak. Ya, nggak bisa, Pak. Orang berdiri di situ aja udah susah gerak, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, bagian yang lebih. Yang mana sih, Pak? Ya, betul. Ya, bagian yang tinggi itu tanah, Pak, pasir. Iya. Oh, itu pipa pembuangannya tetangga itu, Pak Ruko. Iya, itu pipa, Pak, pipa pembuangan dari ruko, Pak. Pak. Iya, Pak. Itu sudah, Pak, udah disisir, Pak, untuk dolken yang di situ udah dicabut, Pak. Tinggal hanya yang tapak pagar itu saya kupas saja, Pak. Insya Allah tidak, Pak. Karena kemarin saya ngambil untuk dolken yang saya tarik 1 meter kali 1 meter, Pak, untuk dimensinya, Pak. Sedangkan borpel kita kan hanya 50, udah saya lebih, Pak. Ya, betul, Pak. Ya, ya. Hanya casing permukaan, Pak, jadinya, Pak.
Ya, mungkin rencana tadi saya ngomong dengan Pak Tomo pakai drum, Pak. Ya, pakai drum kan itu ada yang diameter lebih dari 50, Pak. Yang 80 ada. Kalau tadi saya info ke Pak Tomo modelnya kalau bisa itu kan casing permukaan, Pak. Kalau bisa dilepas waktu pengecoran kita lepas kita pakai untuk pengeboran selanjutnya, Pak. Iya, iya, iya. Karena itu terkait metode kan, Pak. Ya, iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Kalau tadi saya ngobrol itu kan elevasi lantai sini plus 1000 dari jalan, Pak. Jadi tadi mintanya Pak Tomo sih diuruk dulu, Pak. Itu untuk bekas bongkaran saya manfaatin, Pak, untuk timbunan. Nah, tetapi karena emang tanahnya ini tanah rawa, Pak, itu malah sekarang diinjak alat tuh turun jauh, Pak. Jadi kemarin waktu pembobokan ini di bawahnya Pak pondasinya BCA yang lama, Pak, itu kosong, Pak. Kayak yang bawahnya yang kerucuknya, Pak, itu dia kosong, nggak padat, Pak. Di situ jadi giran kita bongkar beton, itu kita tarik kerucuk, kita balikin lagi, tetap kurang, Pak, untuk volume, Pak. Makanya kemarin saya info ke kan untuk sekarang timbunan yang udah ada itu malah di elevasi minus 1000, Pak. Iya, karena kan urukannya di sini pasir, Pak, bukan tanah, Pak. Pasir waktu kita balikin lagi untuk timbunan itu hampir 2 kali lipatnya, Pak, yang untuk kena air. Iya, hanya lubang itu ya hanya dari bekas pipa air hujan aja yang di depan, Pak. Tapi udah saya cek, emang semua timbunan udah saya timbunin. Ini baru ketimbun itu baru sampai ke as 4 itu hanya separuh dari belakang. Nah, kedepannya itu tinggal hanya puing-puing bekas bobokan. Itu nanti mau saya sebar lagi untuk yang ninggiin area yang sela-sela pelkep ketemu pelkep, Pak, yang nggak kena galian. Nggak sanggup, Pak, mata bornya yang patah. Iya, Pak. Nah, saya emang mau nimbun pakai bekas bobokan, tetapi yang lepas dari pelkep, Pak. Antara pelkep ketemu pelkep. Setelah antara pelkep ketemu pelkep itu kan kita bisa timbun pakai bobokan tuh, Pak, pakai batu itu.
kalau dibilang untuk pengurukan kalau tinggi sebelah emang nggak bisa lewat Pak. Jadi saya gini Pak, untuk pasir uruk itu saya urukin ke area yang pelkep Pak. Tapi untuk celah yang ketemu pelkep dengan pelkep, uruknya pakai batu batu yang dari gobokan. Tapi kan jadinya tetap jadinya rata gitu loh Pak. Jadi batu dulu saya taruh, baru nanti yang area pelkep saya isi. Ya, dari data Pak Irfan elevasi data Pak Irfan tuh kurang lebih di angka 200 kubik Pak. Cuman 57 kubik Pak. Gimana Pak? 57 Pak. Iya, ya mungkin nanti saya omongin dengan Pak Melki Pak, karena kemarin saya udah info ke Pak Melki dan konsultan mau bahas, cuman kepotong mereka pada liburan Pak, libur akhir tahun dan Natalan. Belum Pak, sehabis tahun baru Pak kemarin infonya. Baik Pak. Ya Pak. Ya, ya. Baik Pak. Baik Pak. Nanti saya email Pak. Baik Pak. Siap Pak. Betul Pak. Ya Pak. Kalau di JGC masih ini Pak, laporannya kan masih Pak Sigit lagi OTW di jalan Pak ya, lagi di jalan dari gudangnya Pak Novian. Kalau dari sekarang kita baru persiapan gali tiang pagar Pak. Untuk PLN itu kita harus berdiri bedeng dulu. Mungkin besok Pak Sudiono manpowernya ditambah lagi untuk pekerjaan bedeng Pak. Proses PLN kita harus ada bangunan dulu Pak. Minimal kita buat set office dulu Pak. Kemarin info terakhir seperti itu. Jadi untuk kerja sementara kita harus ada bangunan jadi dulu kayak seperti set office, baru nanti PLN itu narik kabel Pak. Bisa Pak, kemarin sudah sama itu komunikasinya banyak ke Pak Gunawan Pak. Saya ngikutin, cuman ketemunya di sini sama saya. Info terakhir yang saya terima hari salah seperti itu. Ya Pak. Ya Pak. Ya, betul Pak. Nah itu udah komunikasi dari awal. Kalau ada agensinya belum ada sih Pak. Bener Pak.
kemarin kalau untuk kerja aja PLN tuh bisa Pak ngasih untuk satu pasnya Pak, info terakhir seperti itu. Cuman dia minta ada bangunan bangunan untuk set office aja buat nempel meteran Pak. Itu, nah sumber daya mereka kemarin tuh ngambilnya dari seberang Pak, infonya gitu. Iya Pak, ya, iya Pak, iya Pak, baik Pak, ya, ya, oke Pak, oke, Ya, selamat sore Pak semuanya, Pak Fauji, Pak Pendi. Ya Pak, ini cara presentasinya gimana ya? Oh ya, ini untuk Kotaan Kayu Pak, untuk progres minggu ke-6. Dari tanggal 20 Desember sampai tanggal 26 Desember kemarin Pak. Waktu pelaksanaan kita itu sebanyak 115 hari, waktu yang sudah terpakai 52 hari, sisa waktu kontrak 63 hari Pak, sama rencana mingguan, kita itu rencananya di minggu kemarin 5,2, tapi terrealisasi hanya 3,4, total rencana kumulatif 13,5, dan yang realisasi kumulatif 13,5, masih plus di angka 0,007%. Dan ini untuk pekerjaan-pekerjaannya sendiri, antara lain pekerjaan fabrikasi bagi konkret yang kemarin dicor di A1 sampai 6, B sampai C. Dan ada juga pekerjaan pengikatan besi di poin C, pemasangan begisting, sama penyemprotan anti rayap juga sudah dikerjakan Pak sebelum pengecoran, sama angkur alhamdulillah kemarin juga udah kecor juga sekalian di A1 sampai 6, AS B sampai C. Dan kemarin kita melakukan pengecoran di A1 sampai 6, 21 kubik. Dan rencana mingguannya itu 7,951. Rencana kumulatifnya itu di angka 4%. Dan item-item pekerjaan yang bakal dilakukan di minggu ke-7 antara lain pekerjaan begisting dan pedestal line A sampai B, AS 1 sampai 6. Dan pekerjaan pembersihannya juga di A sampai B 1 sampai 6. Dan pengecoran T-beam sendiri di pedestal line A sampai B 1 sampai 6 kurang lebih sebesar 14 kubikan yang rencana kita bakal minggu ke-7 tersebut, rencana di tanggal 30 Pak. Dan pemadatan base cost area koridor, kita coba untuk ngejar area tersebut yang area finish keramik Pak, dari B, lane C sampai B. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Ya, kita kembalikan lagi sama Prof. Pendi. Ya Pak. Iya. Ini saya di 52 hari sih Pak. Ntar coba saya cek lagi deh. Di sini ada 52 hari sih. Oh, laporan progresnya.
yang ini ya Pak. Ini kayaknya minggu kemarin sih. Oh, saya sendiri Pak, sorry Pak. Itu ada 38. Ya, ini yang progresan yang dikirim sama Pak Sigit Pak. Ini progresan yang dikirim sama Pak Sigit untuk karya saya ini Pak, salah baca tadi. Salah saya Pak, salah saya Pak. Salah. Oh ya, siap. Saya salah baca Pak. Ini saya buat juga yang progres. Ini saya juga buat progres. Saya tulis kayaknya. Iya Pak. Yang progresan saya Pak. Saya buat juga posisinya ini yang dikirim sama Pak Sigit ke Pak Pendi kayaknya. Saya salah Pak. Maaf Pak. Deviasi 0,007%. Itu benar. Cuman waktu terpakainya aja sama sisa waktu kontrak Pak. Iya siap Pak. Ada Pak di sini Pak Ajis. Pak Ajis. Yang pasang pipa sendiri hari ini jalan Pak untuk sparingan di as. Ini lagi gali-gali Pak. Ini kita lagi gali-gali Pak. Ya Pak. Pasang pipanya. Belum Pak. Galinya 2 orang Pak, belum selesai itu Pak galinya Pak. Ya. Ya Pak, siap. Iya Pak. Ya baik Pak. Ya Pak, baik. Oke Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Terima kasih untuk laporan minggu ke-10 proyek dari Bandung Setiabudi 20 sampai 26 Desember. Untuk ya oke. Minggu ke-10 20 sampai 26 Desember progresnya untuk yang 10 bulan kita masih deviasi masih plus 125%, sisa waktu 230 hari Pak. Ya. Foto minggu lalu, minggu ini, lanjut Pak. Lanjut Pak. Untuk pekerjaan minggu ini ada pemasangan besi plat lantai, kolom, standar stop cor, pasang relat, air hujan udah mulai jalan. Nanti kita Pak Andre kalau bisa sih tanggal 30 Pak
minta dicor karena dia mau checklistnya hari Rebo, dia belum nyampe Pak Dara. Jadi iya, iya Pak. Lagi di Jakarta ada acara dengan kantornya Pak. Iya. Ya kalau nggak besok Rabu Pak. Iya. Makanya kita siapin hari sekarang sampai besok kita maksimalin. Untuk orang yang pasang relat juga udah kita siapkan, yang mau trowel juga udah kita siapkan. Tinggal kita kejar di besinya Pak. Ini baru nurunin besi yang 10 sama nanti lantai kerja yang bekas galian pipa. Ini lagi mulai dipasang Pak. Ya itu aja Pak. Semoga sesuai target kita sebelum libur tahun baru lantai basement bisa kita cor karena posisi kondisi tanah yang kanan kiri yang kepres, takutnya nanti ada apa-apa setelah kita pasang. Makanya kita buru-buru nanti ke depannya nggak ada apa-apa. Yang ditakutkan batakonnya rubuh lagi, Pak. Itu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Maksudnya Pak? Dan ME tadi baru datang Pak, jam 10 orangnya baru datang. Baru satu orang, tapi jam 12 datang lagi satu orang. Ya muka-muka hari ini bisa selesai, nanti langsung saya lantai kerja Pak, besi bisa masuk besok. Yuk. Sudah Pak, langsung Pak. Ini udah pasang batako, udah selesai. Ini pipanya juga udah tembus ke situ Pak, karena stok cor saya juga susah Pak kalau sampai itu nggak dicor. Ya, nanti terus langsung saya lantai kerja Pak, biar besok saya bisa besi. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Aspiritas siapa Pak? Ya Pak. Bikinnya bingung Pak. Bingung. Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak.
Ya, Pak. Ya, ya, Pak. Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Setuju, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Gutter nggak ada di trowel, Pak, ya. Gimana, Pak? Nggak ada, Pak. Di gambar nggak ada, Pak. Hmm. Ya, Pak. Ya. Iya, betul, Pak. Nggak ada, nggak ada. Ya, baik, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Karena sampit 2 itu karena sampit 2 yang di depan itu hanya untuk dari gutter, Pak. Kalau di ya, karena di gambar M itu hanya untuk buangan dari gutter sama dari belakang, Pak. Nggak ada gutternya, nggak ada sama sekali. Betul, Pak. Makanya saya juga heran kenapa nggak ada gutter. Saya sampai setelah kita cek di ME, dia masuk hanya untuk dari rem itu, Pak. Baik, Pak. Ya, ya, baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Terakhir, Pak. Ya, Pak. Semua, Pak. Siapa? Baik, Pak. Ya, Pak, nanti ada sesi khusus, Pak. Nanti saya belajar sama Pak Fauzi, Pak. Ya, Pak, masih, Pak. Ya, lagi di bubur, Pak. Ya, Pak. Ya, ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.
Maaf, untuk yang JGC terkait dengan kebijakannya pending itu pemancangan kita berarti mundur Pak, seharusnya hari ini dilakukan itu mundur Pak. Yang pending restorasi Pak. Baik Pak, baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Perkiraan 2 minggu Pak dari keterbitkan itu Pak. Yang salah dari tim konsultan Pak. Kita udah benar Pak. Menurut Mr. Oasi, karena kita pada saat pemancangan tersebut sudah harus ada plang dulu Pak IMB. Iya Pak. Pada saat pemancangan tersebut dimulai, kebijakan dari kebijakan dari kawasan ada dulu Pak. Betul, betul. Untuk sementara temporary dulu Pak, bedeng pagar Pak. Boleh, boleh dilaksanakan termasuk pembukaan ini Pak, termasuk pembukaan lahan. Baik Pak. Nanti suratnya akan kami layangkan. Baik Pak, baik Pak. Baik Pak. Iya, sama-sama.